إلهي سعينا مع الموكب يا من إلى البلد الطيب إلهي سعينا مع الموكب يا من إلى البلد الطيب ظمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب ظمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب سعينا مع الموكب يا من إلى البلد الطيب ظمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب ظمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب إلهي سعينا مع الموكب يا من إلى البلد الطيب Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa min yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raja wal ardi dhatis sada innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah alamin, kita menyelesaikan sabak, sabki dan manjilnya pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan istighfar, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh ke kelas masing-masing. SDIT Sahabat merupakan kepanjangan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu, dan kita ambil sahabat adalah mengambil agar kita kembali kepada sahabat dengan mengikuti pemahaman mereka dengan mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dari berpijak itulah kita menamakan sekolah kita ini dengan SDIT Sahabat. Berdirinya SDIT Sahabat ini dimulai tahun 2009 2010 itu kita memulai SDIT Sahabat ini. Berawal dari hanya 8 siswa dan kelasnya pun hanya di garasi
garasi mobil. Adapun yang mendasari dari berdirinya SDIT Sahabat ini, yang pertama adalah banyaknya orang-orang yang menginginkan anak itu mendapat tambahan ilmu agama. Sedangkan di sini hanya ada pondok pesantren Imam Bukhari. Kemudian anak-anak tersebut belum siap kalau untuk dipondokkan, maka sekolah ini didirikan untuk menjadi alternatif bagi orang tua yang menginginkan mendapatkan pendidikan agama yang lebih. Lalu juga latar belakang yang lainnya adalah untuk memberi jenjang, karena awalnya kita sudah berdiri dari kelompok bermain, TKIT Sahabat, sehingga agar tidak terputus jenjang pendidikan, agar berlanjut terus, maka kita melaksanakan, menyelenggarakan SDIT Sahabat ini tahun 2009, tahun ajaran 2009-2010. Sampai sekarang, karena dimulai 2009, sekarang masih sampai kelas 4. Masih kelas 4 SD. Awalnya 8, sekarang alhamdulillah sudah 75 siswa. Dan untuk penerimaan siswa baru ini tahun ajaran 2013-2014 ini kita telah mendapatkan tambahan 52 siswa, sehingga tahun ajaran baru nanti berjumlah 127 siswa. Di sekolah ini menerapkan sistem sekolah semi full day. Dari kita mulai pelajaran jam 7, dari Senin sampai Kamis kita mulai pelajaran jam 7 sampai jam setengah 2, 13.30. Jumat, karena ada sholat Jumat, kita dari jam 7 sampai jam 10.50. Lalu hari Sabtu dari jam 7 sampai 11.25. Adapun sekolah ini karena kita berafiliasi di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, maka otomatis kita mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sehingga jadi di kurikulum ini terbagi menjadi 2, kurikulum kurikulum umum kita mengikuti Diknas, adapun kurikulum diniyah, kurikulum agama kita membuat sendiri. Kita mengambil beberapa kurikulum, misalnya dari Al-Irsyad, kita juga mengambil dari As-Sofwa, dan kita juga mengambil dari yang lainnya juga. Perbedaan antara SD dengan SDIT Sahabat secara umum adalah dari sisi agamanya. Ya, kalau SD biasa, tekanannya pada sisi umumnya. Jadi sehingga jam pelajaran agamanya hanya sedikit. Adapun kita di sini hampir berimbang begitu antara jam pelajaran umum dengan pelajaran agamanya. Sehingga itu perbedaan yang mendasar dari SD dengan SDIT Sahabat. Dan juga penekanannya, kami menekankan di sini adalah pendidikan berkarakter, agar mereka bisa menjadi karakter, jadi seorang mukmin, seorang Islam yang kokoh, yang paham sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan nantinya diharapkan dapat bersaing di era globalisasi ini. Sehingga itu ininya perbedaannya. Kita di sini ada namanya kurikulum terintegrasi. Jadi kurikulum terintegrasi itu adalah kurikulum sampingan, tetapi tidak lepas dari kurikulum inti. Nah, kurikulum terintegrasi ini merupakan bagian aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak, yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu misalnya harus sholat berjamaah, lalu makan bersama, dan yang lain-lainnya. Sehingga itu menjadi bagian dari bagian dari sekolah yang tidak terlepaskan. Gitu. Jadi ini aturan-aturan yang harus dilakukan oleh sang anak. Gitu. Adapun kegiatan yang lain selain pelajaran, kita ada kegiatan ekstrakurikuler
yaitu ekstrakurikulernya adalah Arabic Club, ya, yaitu tentang klub untuk mengajarkan bahasa Arab. Terusnya English Club, ya. Lalu juga kita ada cinta Al-Quran. Di situ ada membahas tentang kita tahfidzul Quran, ya. Dan juga selain itu kita ada kegiatan-kegiatan insidentil, yaitu ada berenang, lalu juga kita ada outbound dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menunjang dari kegiatan sekolah ini. Fasilitas yang ada di sini sebagaimana yang dapat dilihat adalah kita masih sederhana sekali, ya, yaitu kita sudah ada masjid, ya, sebagai sentral dari kegiatan siswa. Lalu juga kelas, kita mempunyai kelas yang masih sederhana, ya, yaitu berupa 4 kelas, ya, 4 kelas, dan yang lainnya kita punya WC, kita punya kamar mandi untuk menunjang dari kegiatan pembelajaran sekolah ini. Pengajar kami secara jumlah total ada 12 pengajar, yang banyak dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari lulusan UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada yang lulusan dari UNS, Universitas 11 Maret Surakarta, ada yang dari pondok-pondok kayak seperti lulusan Pondok Imam Bukhari, lulusan Mahat Ali Imam Syafi'i, dan yang lain-lainnya. Jadi beragam di sini. Kedepannya yang sebagaimana harapan kami adalah agar siswa yang lulus dari sini sudah tertanam dirinya tentang pemahaman tentang agama Islam yang benar. Dan juga harapan kami mereka yang telah keluar dari sekolah ini adalah menjadi sosok generasi yang dapat bersaing di era globalisasi ini, karena mereka hidup akan lebih berat dibanding kehidupan kita saat ini. Begitu, itu yang harapan kami. Ilahi sa'ina ma'al mawkibi hiyaman. Siapa yang bisa nyebutkan tanggal ini, yo? Buku? Buku apa? Ya, daftaran buku itu tulis. Kalau buku untuk baca namanya apa bahasanya? Ya, kita tun. Terus apa lagi? Coba dulu cari yang dia. Oh, Mas Ali. Kita. ضمنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشوف. Ya, buku itu kalau buku untuk membaca namanya buku apa? Kita. Kalau untuk menulis namanya daftar. Ya, kita punya buku. Nah, kita ulang lagi bareng-bareng. Mi'yaun radio. Saya Raton Mobil. Saburaton papan tulis. Kita pun buku. قرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنبين. سعينا مع الموكب هياما إلى البلد الطيب. Kita berdiri yayasan tahun 2010, tepatnya tanggal 9 bulan 3 tahun 2010. Ya, sebelumnya kita sudah ada kegiatan dulu, yaitu anak-anak TK.
Dulu juga awalnya murid-murid yang ada di sini ya kira-kira hanya 5 atau 6 anak itu. Jadi kita melihat anak-anak ketika pagi hari anak-anak tidak sekolah di luar dan juga tidak sekolah di pesantren. Nah, itulah anak-anak itu kita kumpulkan, kemudian kita berikan pelajaran, waktunya tidak lama, kira-kira sampai jam 10. Kemudian tahun kedua, ketiga alhamdulillah bertambah banyak, dan kira-kira tahun 2010 kita berpikir untuk mendirikan yayasan yang kita beri nama dengan Yayasan As-Sahabah. Kalau awal-awal kita subhanallah ya, jadi kita apa adanya. Kita memakai salah satu tempat di rumah ikhwan kita, di salah satu sekat saja itulah, untuk mengumpulkan anak-anak, kemudian para umahat, istrinya ikhwan-ikhwan kita, untuk memberikan pelajaran dengan bergantian. Seminggu itu ada yang bisa sekali, ada yang 2 kali, bergantian. Tapi alhamdulillah tahun kedua, ketiga kita sudah bisa menerima tenaga yang khusus untuk menangani anak-anak itu. Jadi sebelumnya kita tidak punya tanah, tidak punya bangunan. Ya, teman-teman kita saja kita mintai keikhlasannya untuk diganggu tempatnya, kemudian kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar anak-anak kita. Alhamdulillah kira-kira 2 tahun yang lalu Allah beri rezeki pada kita. Kita bisa membeli tanah yang ada di belakang kita ini, kira-kira 800 meter. Alhamdulillah kita ada tanah 800 meter. Kemudian kita bekerja sama dengan wali-wali murid dan juga muhsinin, ya, yaitu para kaum muslimin, untuk mengisi tanah ini, yaitu dengan kita bangun rumah yang sederhana seperti yang ada di belakang saya ini. Ya, kalau sekarang kita istilahnya semakin lama juga kepercayaan masyarakat kepada kita semakin nampak. Dalam arti kita melihat santri atau murid-murid yang masuk di tempat kita juga semakin tahun semakin meningkat. Maka kita mengadakan ya semacam istilahnya pengumuman kepada masyarakat semuanya untuk untuk kita manfaatkan menjadi pengajar di tempat kita, sehingga dari situlah banyak lamaran-lamaran yang masuk, sehingga kita bisa seleksi tenaga yang ada di lingkungan sahabat ini, yayasan kita. Sejak awal kita sudah sepakat antara pengurus yayasan dan juga para tenaga pengajar. Jadi kita sepakat untuk mempunyai program unggulan, yaitu tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah untuk sampai hari ini anak-anak kita yang di SD ini alhamdulillah sudah ada yang bisa hafal ya sampai 18 juz, alhamdulillah. Ya. 18 juz. Kalau lomba keluar kita memang belum belum biasa mengirim perwakilan, karena mungkin yayasan kita ini atau mungkin lembaga pendidikan anak-anak kita ini belum banyak dikenal, sehingga barangkali kalau ada undangan itu kita ya belum mendapatkan undangan lah begitu. Tapi insya Allah kita siap lah untuk mengikuti lomba atau kegiatan yang ada di luar. Yayasan As-Sahabah ini berdiri pada tahun 2010. Ya, saat itu memang pemerintah mempunyai aturan bahwa yayasan yang kita dirikan itu tidak bisa langsung memayungi pendidikan yang ada di lingkungan kita, yaitu TK, kemudian playgroup, dan juga SD ini. Sehingga saat itu yayasan kita ini hanya bergerak di bidang sosial dan bidang keagamaan. Bidang sosialnya antara lain ya, kita membagi sembako
Ini biasanya kalau sembako ketika kita bagikan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri ini biasanya. Kemudian kita kedepannya ini juga akan yang sudah kita lakukan itu kita mengadakan pengobatan massal gratis. Dan insya Allah ke depan kita juga punya perencanaan ingin mendirikan poliklinik, kemudian rumah bersalin, dan insya Allah kita juga akan punya cita-cita ingin mendirikan rumah sakit. Dan kebetulan alhamdulillah ketua yayasan kita ini adalah beliau suami istri memang profesinya adalah seorang dokter. Kemudian kita juga di bidang sosial itu juga mengumpulkan zakat, infak, dan sodako yang insya Allah siap kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Kemudian kita juga menerima bantuan bencana. Jadi kalau ada korban bencana kita juga siap untuk menerima dan siap untuk menyalurkan. Kemudian kita di bidang sosial itu juga berusaha membantu program pemerintah yaitu melestarikan lingkungan. Jadi kita sebenarnya memang punya cita-cita sekolah kita ini memang istilahnya akan kita kita latar belakangi dengan ya semacam garda sekun lah gitu. Jadi kita ada di lingkungan yang luas, kemudian di sekitar kita ini ada ya kayak semacam tanaman-tanaman besar yang banyak begitu. Itu cita-cita kita. Tapi sekarang kita baru punya tanah ini yang kira-kira 2 kapling, yang sana, yang sini 800, yang sebelahnya ini 800 meter juga. Yang di sana tapi masih wujudnya sawah belum kita manfaatkan. Cita-cita kita jadi kita akan menggerakkan umat ya istilahnya gitu. Tadi sudah saya sampaikan dari 2 bidang tadi, bidang sosial dan juga bidang keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim hisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtarawudz dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma dha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين